Bantahkan bahwa di sini terbukti Pak Munarman bukan teroris. Ya, beliau didakwakan, divonis dalam hal ini divonis terkait dengan pasal 13 yaitu menyembunyikan informasi. Di sini dilihat dapat didengar jelas tadi settingan tanda petik adalah tiga terdakwa yang lain divonis dulu, kemudian Pak Munarman dianggap tahu terkait dengan ketiga itu, kemudian divonis terkait pasal 13C. Jadi divonis 3 tahun dan pasti kita akan banding karena banyak fakta yang tadi kita sama-sama dengar itu tidak sesuai dan itu fatal. Ya, saya melihat hakim terlalu bermurah hati terhadap kejahatan terorisme. Dalam kasus Munarman, saya melihat hakim terlalu bermurah hati. Mengapa? Karena ancaman pidana terhadap pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, yaitu pasal 13 huruf C, itu ancaman pidananya serendah-rendahnya 3 tahun, setinggi-tingginya 15 tahun. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme itu merupakan salah satu undang-undang yang menganut sistem pemidanaan minimum khusus, ya. Jadi dia membatasi minimumnya itu berapa tahun, dalam hal ini 3 tahun, dan maksimumnya itu 15 tahun. Mengapa pembentuk undang-undang menentukan sistem pemidanaan dengan minimum khusus? Ini untuk menghindari supaya hakim tidak seenaknya dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Dan dalam hal ini walaupun undang-undang sudah memberikan batasan minimum, tetapi saya melihat hakim masih seenaknya memberikan vonis kepada Munarman dengan hanya memberikan sanksi pidana 3 tahun penjara. Nah, jika dilihat dari dakwaan dan tuntutan jaksa dan dinamika di dalam persidangan, sebetulnya posisi Munarman sebagai sekjen FPI pada waktu itu dan perannya yang begitu besar di dalam berbagai kesempatan di mana dia hadir di dalam baiat beberapa anggota yang diduga sebagai anggota teroris. Di situ terdapat beberapa orang dari organisasi FPI. Artinya kehadiran Munarman di dalam momentum acara pembaiatan beberapa anak muda yang masuk di dalam organisasi teroris itu sangat besar, ya. Tanpa dia memberikan petunjuk apapun, dengan hadirnya dia itu sudah memberi motivasi, ya, memberikan semacam jaminan kepada para teroris ini supaya tetap saja terus-menerus melakukan aktivitasnya karena ada kami, kira-kira begitu manfaat dan gunanya atau pengaruh dari kehadiran Munarman di sejumlah tempat yang dia tahu bahwa pada saat itu sedang terjadi baiat terhadap kelompok-kelompok anak-anak muda yang menjadi teroris. Nah, inilah yang kita lihat hakim kurang mempertimbangkan dari aspek itu. Di samping dia kurang mempertimbangkan dari aspek itu, hakim-hakim ini pun patut kita duga jangan sampai sudah terpapar paham radikal, sudah terpapar paham-paham yang berkaitan dengan kepentingan kelompok radikal dalam membangun kekuatan di Indonesia. Karena itu kita lihat dalam beberapa kasus akhir-akhir ini, kenapa Densus 88 dengan susah payah, ya, negara dengan susah payah mengeluarkan biaya begitu besar untuk menjamin ketertiban masyarakat di Indonesia dan ketertiban masyarakat dunia. Tetapi ketika hasil kerja keras Densus, hasil kerja keras jaksa dibawa ke lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi outputnya sangat mengecewakan. Putusan 3 tahun jelas telah melukai rasa keadilan masyarakat dalam tindak pidana terorisme. Karena kita tahu lahirnya undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme itu didasarkan kepada pertimbangan bahwa terorisme itu adalah kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara,
membahayakan keamanan negara, membahayakan kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta bersifat lintas negara. Jadi kalau saja hakim memberi vonis 3 tahun tanpa memperhatikan, mempertimbangkan begitu pentingnya, ya, begitu sangat dibutuhkannya masyarakat dan negara, perlunya undang-undang pencegahan dan pemberantasan terorisme ini, maka negara akan gagal memberikan jaminan rasa aman, rasa nyaman, menjaga kedaulatan negara. Kalau saja pengadilannya masih seperti ini. Kita betul-betul kecewa dengan putusan hakim terhadap terduga terdakwa terorisme hanya dengan 3 tahun. Untung saja undang-undang pemberantasan terorisme menganut sistem pemidanaan minimum khusus. Kalau tidak ada pembatasan itu, bisa saja hakim hanya memvonis Munarman dengan cukup 1 hari penjara. Karena tidak ada pembatasan minimum. Tetapi dengan dia menjatuhkan hanya dengan 3 tahun, yaitu pada angka minimum khusus itu saja sudah melukai rasa keadilan seluruh rakyat Indonesia. Makanya kita sangat heran melihat ada semacam ketimpangan. Ketika bahaya terorisme diungkap oleh Densus 88, ya, prestasi Densus 88 menangkap sejumlah terduga teroris di berbagai tempat. Tetapi sekelompok masyarakat mencemooh, mencibir, bahkan mendiamkan. Mereka anggap ini sebagai suatu kesalahan pemerintah. Mereka anggap ini sebagai suatu tindakan dari Densus 88 yang mengada-ada. Kemudian mereka mencoba mengalihkan ini sebagai, begitu ada isu tentang PKI, mereka berbondong-bondong, mereka beramai-ramai mengecam, menganggap bahwa PKI itu masih eksis sehingga harus diberhantas, harus dihabisi, harus dituntut sampai ke akar-akarnya. Tetapi bahaya terorisme yang nyata di depan kita, mereka diam. Ini yang harus kita luruskan, ini yang harus kita clearkan secepat mungkin. Karena kalau tidak, polemik, ya, memberi ruang kepada kelompok teroris untuk terus-menerus melakukan gangguan terhadap kenyamanan dan ketentraman masyarakat tidak akan berhenti. Ya, saya lihat memang kalau kita bicara tentang paham radikal ini sudah masuk, ya, banyak aparatur sipil negara, ya, pejabat, 1-2 pejabat terpapar radikalisme. Saya pikir bisa saja hakim ini juga, walaupun dia belum menjadi bagian dari kelompok radikal, tetapi setidak-tidaknya bersimpati. Karena dilihat dari vonis hanya 3 tahun penjara. Ini menunjukkan bahwa hakim ini tidak memiliki kepekaan. Ya, hakim tidak memiliki hati nurani untuk melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan dari suatu kejahatan terorisme. Karena target dari kejahatan terorisme ini adalah menimbulkan rasa takut yang seluas-luasnya. Ya, semakin banyak orang takut, semakin banyak orang mati, termasuk teroris sendiri mati, buat dia tidak ada masalah. Itulah target dia tercapai. Inilah yang saya sesalkan, hakim tidak melihat ke sana. Karena itu ketika dia memvonis Munarman dengan hanya 3 tahun, saya langsung berpikir bahwa jangan-jangan hakim-hakim itu sudah masuk dalam kategori hakim yang terpapar atau setidak-tidaknya bersimpati kepada aktivitas terorisme di Indonesia. Ya, tentu dengan jaksa sudah menyatakan banding, walaupun Munarman juga menyatakan banding, karena dia merasa, ya itu Munarman tentu punya hak untuk membela diri dan menyatakan diri tidak bersalah. Tetapi jaksa, ya, sebagai wakil dari negara punya tanggung jawab besar untuk membawa Munarman sampai pada batas terakhir. Ya, jaksa harus sekuat tenaga supaya tuntutan dia 8 tahun, bahkan kalau perlu hakim memvonis di tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung dengan hukuman yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Karena itu tadi dampak akibat
yang ditimbulkan dari kejahatan terorisme ini sangat luas. Terorisme walaupun terjadi di Jakarta atau di tempat lain, tapi seluruh rakyat Indonesia merasakan dampaknya, terutama menimbulkan rasa takut. Jadi negara tidak boleh kalah menghadapi kekuatan terorisme yang secara real ada di depan kita. Ya, publik yang punya akal sehat ya adalah publik yang diam. Publik yang diam ini adalah publik yang masih melihat dinamika ke depan setelah hakim memvonis 3 tahun, mereka melihat jaksa melakukan upaya hukum berupa banding, publik masih punya harapan, ya, yaitu bahwa di tingkat pengadilan tinggi atau di tingkat Mahkamah Agung nanti rasa keadilan itu bisa diwujudkan melalui putusan hakim. Nah, sementara kelompok yang akhir-akhir ini selalu membawa persoalan PKI, seolah PKI ini secara nyata, senyata-nyata kelompok radikal, ini yang saya selalu katakan bahwa kelompok ini sedang mengkambing hitamkan PKI untuk memberi ruang kepada masuknya kelompok radikal di berbagai lini. Tidak saja aksi-aksi terorisme, tetapi mereka masuk menguasai lembaga institusi strategis untuk membangun kekuatan di Indonesia. Jadi sebetulnya publik yang punya akal sehat tidak boleh diam. Kita semua harus bersuara. Ketika kita diam, kelompok radikal, kelompok teroris akan menguasai medsos dan melakukan kampanye terus-menerus seolah langkah yang mereka ambil selama ini adalah langkah yang tepat dan menurut mereka adalah langkah yang bisa menjamin rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan mereka juga mengatasnamakan bahwa ini adalah Pancasila, ini adalah demi NKRI. Tetapi NKRI yang seperti apa? Inilah terjadi perbedaan di antara dua kelompok ini. Kelompok yang diam, tetapi akal sehatnya masih jalan. Mereka yang berkoar-koar, akal sehatnya sudah tidak jalan. Karena memanipulasi keadaan dengan mengedepankan seolah-olah PKI ini real, yang harus diberantas. Tetapi tidak pernah mereka buktikan mana PKI-nya. Tetapi kelompok radikal, kelompok teroris yang nyata di depan kita, mereka diamkan. Ini yang harus diluruskan dan ditertibkan segera. Iya, saya kira dalam kasus Munarman, kalau saya sih menganut sistem hukum berikan vonis maksimum 15 tahun. Karena apa? Karena pengaruh yang diberikan oleh pimpinan atau yang merasa diri sebagai pimpinan dalam organisasi yang selama ini memayungi anak-anak muda masuk ke dalam kegiatan terorisme ini, mereka ini sebetulnya yang memfasilitasi, ya, memberikan sarana, bisa juga memberikan rasa nyaman bagi anak-anak muda yang sudah terpapar dan masuk ke dalam aktivitas terorisme itu. Mereka ini yang harus dihukum berat. Karena pelaku-pelaku teroris ini sudah diberi hukuman berat, tetapi mereka yang dalam posisi sebagai aktor intelektual, ya, hadirnya mereka dari pentolan FPI yang kemarin sudah dibubarkan itu sebetulnya peran mereka itu sangat besar. Karena ada patronnya, mereka itu bagian dari patron yang kalau saya hakim, saya akan memberikan vonis bagi kelompok yang ada di pihak sebagai aktor intelektual itu dengan hukuman pidana penjara yang maksimum. Ya, kasus Munarman ini harusnya menjadi momentum terutama bagi hakim-hakim. Ya, peran pengadilan adalah peran kunci dalam memberi sukses kepada negara memberantas terorisme. Ketika hakim berjalan sendiri, ya, dengan argumentasi kebebasan hakim yang tidak bisa diintervensi, kemudian seenaknya memberikan vonis berdasarkan ukuran hakim itu sendiri, negara akan gagal memberantas terorisme ini. Karena itu hakim, terutama ketua Mahkamah Agung, harus menyikapi dengan bijak fenomena
putusan pengadilan yang sangat ringan dalam kasus-kasus terorisme, ya. Karena apa yang dinyatakan oleh hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan dalam tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa, yaitu melanggar pasal 13 huruf C, tetapi dengan memberi sanksi pidana yang sangat ringan, ini tidak balance, ya, tidak kompatibel. Ada fakta, ada bukti yang secara sah dan meyakinkan bahwa Munarman melakukan tindak pidana terorisme, tetapi vonisnya justru timpang. Ini yang tidak boleh terjadi lagi. Kita berharap di pengadilan tinggi atau nanti misalnya perkara ini terus ke Mahkamah Agung harus memberikan vonis yang memuaskan rasa keadilan masyarakat luas. Karena masyarakat sangat mendambakan tegaknya hukum, hentikanlah terorisme, karena terorisme mengancam langsung tidak langsung kedaulatan negara, kehormatan negara, rasa keadilan, rasa kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat.